منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينقضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك يا الله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di Masjid Unsa yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru sampai masjid dan masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak apabila khatib naik mimbar agar mendengarkan khutbah dan tidak main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Edi, yang khatib Jumat Ustadz Insinyur Haji Agus Purwadyo dari Kota Malang dengan materi dunia itu hanya 3 hari. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Unsa mengucapkan terima kasih banyak pada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun untuk pembelian lahan perluasan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunannya dengan biaya 750 juta. Untuk keperluan ini kami memberi kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi dengan harga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi dengan harga 2 juta rupiah. Untuk 1/4 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, Allah akan membangunkan bangunan yang semisal di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengumuman yang terakhir dari takmir, 1. Kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kemudian kantin tamasa Sabtu malam Ahad pertama tanggal 7 Januari 2023 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz As'ad Joko Suryanto SAI dari Kota Kepanjen. Yang ketiga, kajian tahsin Ahad malam 8 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Afroji dari Gondalgi. Yang terakhir, kantin tamasa Rabu malam Kamis 2 tanggal 11 Januari 2023 pada sholat maghrib sampai dengan isya
bersama Ustadz Profesor Dr. Tio Supriyatno MAG dari Kota Malang. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آياته الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama tentu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat, sempat, iman kuat sehingga pada siang ini kita bisa menunaikan kewajiban kita bersama yaitu berjum'ah. Tentu dengan satu pengharapan kiranya ibadah Jumatan kita ini dan juga saudara-saudara kita yang lain diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya, sehingga bisa menjadi wasilah atau sarana dihapusnya dosa-dosa kecil mulai Jumat yang lalu hingga ketemu dengan Jumat hari ini. Hal ini disebutkan satu keterangan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Salat 5 waktu itu adalah sarana penghapus dosa di antara waktu salat yang 5. Begitu juga salat Jumat ini menjadi sarana penghapus dosa antara Jumat ke Jumat. Ramadan sebentar lagi 2 bulan kurang lebih, 2 bulan setengah lagi akan kita temui. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan bulan mulia yang suci itu dalam keadaan iman dan sehat yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Dengan syarat, jadi sholat, kemudian Jumatan, lalu Ramadanan itu semua bisa menghasilkan ampunan dengan syarat idastanawal kabair, selama yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Kalau masih melakukan dosa besar dan dia tidak merasa sehingga tidak perlu minta ampun apalagi bertobat, lalu dia ibadah, segala jenis ibadahnya tidak bisa menghasilkan ampunan, bahkan istighfarnya pun tidak. Karena boleh jadi istighfarnya sekedar istighfar aja, tidak menyadari salah besar yang barusan dia lakukan itu yang harusnya diistighfari dan ditobati. Apa enggak celaka hidup seperti itu? Berdosa besar tapi dirinya tidak merasa berbuat dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah, temanya menggelitik. Dunia ini isinya cuma 3 hari. Mengapa tema ini diambil? Karena ini tahun baru Miladiah, tahun baru Masehi, tanggal 6 sekarang Januari. Tapi kalau Jumadil Akhir sekarang tanggal 13, tengah bulan Ayyamul Bidul. Berarti kita bicara tentang waktu. Nah sebenarnya kalau bicara tentang waktu sebenarnya nggak harus nunggu tahun baru ya, ganti tahun. Enggak, tiap Jumat itu harusnya kita mau muhasabah ini. Aku iki sopo, saya ini siapa di depan Allah SWT itu. Benerlah saya ini hambanya. Itu tiap Jumat melalui khutbahnya sang khatib. Kan cuma khatib mengatakan dalam narasinya itu sebagai rukun khutbah, usikum wa iyaya bitaqwallah.
Aku wasiatkan kepadamu wahai jamaah dan juga kepada diriku, ayo bertakwa kepada Allah. Terus kemudian kita neliti mulai Jumat kemarin sampai Jumat ini, kira-kira bener nggak kita ini orang bertakwa? Nah, seorang ulama besar kali berdunia, ulama Madinah yang kemudian besar di Basrah, Hasan al-Basri, ngetop di Basrah, akhirnya tempatnya menjadi nempel ke namanya, Hasan al-Basri. Beliau memberikan tausiah kepada kita tentang waktu itu. Waktu cuma dibagi 3. Yang kita miliki ini cuma 3. Siapapun dia, orang biasa, kopral, jenderal, makmum, imam, orang waras, orang gila sama, cuma waktu 3 yang dia punya. Kata beliau begini, al-alamu salah satu ayam. Alam ini, dunia ini hanya ada 3 hari. Amma bil amsi faqad iktafa ma'akula makana fi. Adapun hari kemarin itu sudah berlalu dengan apa saja yang ada di hari kemarin, itu catatannya berlalu, gak bisa kembali, gak bisa kita ulangi apapun. Tinggal kenangan, kalaupun itu bisa dikenang. Tinggal sejarah kali itu dicatat. Nah, kalau lupa, apa yang bisa kita kenang dengan kemarin? Gak ada. Kemarin ini mungkin bisa masih ingat. Kemarin seminggu, kemarin sebulan, kemarin yang itu hitungannya kita masih TK dulu, apa yang bisa kita ingat? Gak ada. Lupa. Alhamdulillah ketika dikaruniai daya lupa itu, alhamdulillah. Jadi yang menyakitkan hati itu gak terus menerus menyakiti hati ini, bisa lupa. Kemarin tidak bisa kembali. Yang bisa kita lakukan belajar dari kemarin itu adalah jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Keledai saja nggak mau kejeglong pada lubang yang sama, tetapi manusia banyak yang mau. Adapun hari yang kedua, kata Imam Hasan al-Basri, amma binisbati lil ghad, adapun hari yang akan datang, hari esok, qad la tara dzalik, kamu belum tentu bisa melihatnya. Besok tanggal 7 belum tentu kita bisa melihatnya, karena kita tidak tahu besok masih bernapas atau tidak. Yang mendengar apa yang bicara sama saja nggak tahu bisa menemui hari esok apa tidak. Sehingga orang tidak boleh kemudian dengan lancang, saya katakan lancang, mohon maaf, kalau kemudian dia mengatakan saya besok akan begini. Emang yakin besok masih hidup? Kan perintahnya kalau esok mau ini itu kan insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah kemudian mengizinkan kita besok bisa ini bisa itu. Hari esok kita belum tentu bisa menemuinya. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh bikin perencanaan tuh hari esok? Ya harus. Kan ayatnya tadi di muka sudah kami bacakan tentang perencanaan masa depan itu. Allah awali dengan takutlah kamu kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai hamba Allah yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah, sama dengan takut sebenarnya. Takut berbuat dosa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang harus memperhatikan perencanaan, persiapan untuk hari esoknya. Hari esok yang mana yang dimaksud dengan ayat ini? Hari esok di akhirat. Kita pasti menemuinya. Tapi kalau yaumul ghad, hari esok yang namanya Sabtu, Ahad, Senin yang akan datang, kita belum tentu nemuinya. Tapi kalau akhirat pasti, maka kepastian perencanaan harus pada yang pasti itu. Sehingga kemudian ada azam di sini. Ada ketetapan hati di sini bahwa saya akan begini besok untuk Allahku, untuk Tuhanku, karena kita diciptakan di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perencanaannya? Untuk menjemput dari esok yang namanya akhirat itu. Setiap orang harus bikin perencanaan sendiri-sendiri. Begitulah perintah Al-Qur'an. Wal nafsun ma qaddamat lighad.
Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha sangat teliti terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Maka jamaah rahimakumullah, itulah hari esok. Yang harus kita siapkan itu yaitu, kalaupun ada perencanaan duniawi ya apa tidak boleh. Dunia ini jangan dikuasai orang kafir, dikuasai orang beriman harusnya. Hari ini kita sebentar lagi masuk ke tahun politik ini. Hari ini 2023. Tahun politik pasti. Itu berarti persiapan dunia untuk meraih dunia. Emang enggak boleh kita miliki dunia? Oh harus. Tetapi harus ingat, dunia yang dimiliki itu digunakan untuk menolong agama Allah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas 77. Carilah olehmu melalui apa saja yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini. Apa? Kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Di dunia sekarang jangan lupa kita hidup di dunia punya tanggung jawab juga. Yang semua nanti itu imbasnya ke akhirat. Ngurusi akhirat, ngurusi dunia sama saja semuanya akan berimbas di akhirat nanti. Jadi jangan berkata begini, ini urusan dunia. Tidak apa-apa, salah-salah sedikit. Loh, semua jenis kesalahan dunia nanti udah pada di akhirat. Tidak ada yang tidak. Mau jadi rakyat, mau jadi pejabat sama saja. Kalau rakyat cuma dikit mungkin karena dosa-dosa pribadi. Tapi kalau jadi pejabat, bisa jadi dosa yang jariah itu. Ya, kalau misalnya keputusan yang dibikin oleh pejabat itu keliru dan menghasilkan kematian banyak orang, gimana? Caranya minta maaf karena jabatannya selanjutnya dia selesai. Cuma 5 tahun atau 2 kali 10 tahun kalau dia presiden atau gubernur atau wali kota bupati. Setelah selesai kemudian hasil kebijakan yang bisa membunuh orang banyak itu kemudian bagaimana dia minta maaf pada orang yang sudah mati itu akibat kebijakan yang keliru. Semua karena perencanaan yang keliru. Maka perencanaan yang baik itu imbasnya nanti kira-kira bermanfaat ke akhirat tidak. Jadi tidak segera berpikir profit, keuntungan sementara, harusnya berpikir benefit, keuntungan yang sampai lama, sampai ke akhirat. Begitu juga pengusaha, tidak boleh dengan segera profit, profitnya nanti harus jadi benefit, keuntungan yang berimbas sosial. Keuntungan berimbas sosial bagi orang pengusaha ya zakat itu, zakat mal. Maka jamaah rahimakumullah, inilah hari esok itu menurut Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang ketiga, hari ketiga adalah amal yaum. Sedangkan hari ini fahuwalak, itu adalah harimu. Lidha i'mal alaih. Oleh karena itu di harimu itulah kamu buktikan kamu bisa beramal soleh, kamu bisa berkarya nyata. Di hari ini kita buktikan kita jadi hamba Allah yang baik memang. Maka pembuktian kebaikan sebagai hamba Allah antara satu orang dan lain tentu tidak sama. Berdasarkan predikat dan beban amanah yang ada di pundaknya. Kalau seorang rakyat biasa, hanya kepala rumah tangga biasa, dia hanya bertanggung jawab pada istri, anak-anak, dan mungkin tetangga kanan kiri, ke orang tua, ke saudara-saudara, nasab. Selesai. Tapi ketika Anda sudah mulai menerima amanah dari orang lain, bisa menjadi pegawai, bisa menjadi pemimpin, dan itu pasti dari amanah orang lain. Maka hari ini harus jadi pembuktian bahwa saya jadi pemimpin yang baik. Saya menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah SWT. Berarti kalau pemimpin yang diridhai oleh Allah SWT tidak mungkin dia bikin dosa yang komunal dan sistematik, struktural, yang gak sungguh susah untuk diberantasnya. Maka inilah bedanya orang bertakwa ketika membuat perencanaan tentang hari esok dengan yang tidak. Memperlakukan hari ini yang bertakwa dengan yang tidak. Orang bertakwa membuktikan hari ini adalah pembuktian ketakwaan. Maka kalau seperti itu, setiap orang pastilah sama pembuktian ketakwaan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu dengan segenap kemampuanmu, sekuatmu. Dengan segenap kemampuan kita buktikan ketakwaan ini. Adapun ada uzur hari ini kita tidak bisa maksimal membuktikan ketakwaan, insya Allah di lain hari kalau Allah izinkan akan terjadi. Dan mudah-mudahan yang tidak terjadi itu dimaafkan oleh Allah SWT. Maka jamaah rahimakumullah, jangan sampai di dalam hidup ini orang kemudian terlena dengan pembagian waktu yang gak adil pada dirinya,
Dan banyak sia-sia dia menyia-nyiakan waktu di dunia ini dengan nganggur. Banyak nganggur dan sesuatu yang melenakan, main-main dan permainan. Hari ini manusia banyak dihilangkan waktunya dengan main-main dan permainan. HP ini mainan tok isinya. Mbok ngaji apa? Di situ kan ada tafsir, ada hadis yang sudah pakai bahasa Indonesia, pakai Masya Allah. Dulu nggak ada kayak gitu. Makin sepi pengajian karena banyak orang ngajinya pakai HP. Tanyanya ke kiai Google bukan pada kiai yang beneran. Nggak ada silaturahim akhirnya. Ini lama-lama habis nih silaturahim ini kalau begini caranya. Ngaji sama kiai Google bukan dengan manusia. Maka hati-hati menjalani hari-hari yang terus akan kita jalani ini. Nah, di dalam konteks ini jamaah, Nabi mengingatkan kepada kita betapa banyak manusia ini melenakan dua nikmat ini yang dijalani tiap hari. Seperti kita yang sedang duduk di sini ini melenakan ini, mudah-mudahan tidak semua, beberapa saja mudah-mudahan, tidak banyak dari jamaah kita. Kata Rasulullah begini, nikmatani magbunun fihima kasiratum minan nas. Ada dua nikmat yang dilenakan, disia-siakan, banyak diterbengkalaikan oleh manusia, yaitu as-sihah wal faragh, sehat dan sempat. Mari kita teliti di hati ini. Bagi jamaah yang sampai tahun 2023 muslim puluhan tahun tapi membunyikan huruf Al-Quran tidak bisa, masih bangga dengan itu, sampai mati dibawa seperti itu kualitasnya, apa tidak malu ketemu Allah? Bukankah kitab suci kita kalau ditanya apa kitab sucimu? Al-Quran. Udah pernah dibaca? Sudah terjemahannya, tapi kalimat-kalimatnya yang Al-Quran itu tidak terbaca. Padahal membaca Al-Quran satu huruf itu sama dengan berbuat baik satu kali. Tidak ada kitab yang bisa dibaca kemudian satu hurufnya diberi pahala satu kali, seperti berbuat baik satu kali. Dan Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif lam dan mim itu huruf sendiri-sendiri. Jadi kalau hanya ngaji ini alif lam mim shadaqallahu alazim 30 pahalanya. Luar biasa. Dan banyak kalau kita hitung masing-masing orang, kita sekarang ngaji ke dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah. Kita yang tinggal dengan orang tua misalnya, berapa banyak baktinya, berapa banyak membantunya dan seterusnya. Yang jauh berapa banyak komunikasinya, tombol kangennya jangan sampai lupa. Ya, cuma tuh say hello saja sama orang tuanya jauh kok nggak sempat, itu gimana aja. Ya, dan masing-masing orang insya Allah pada saat-saat seperti ini bisa muhasabah dirinya sendiri-sendiri, kekurangannya apa dan diperbaiki besok. Kalau bisa hari ini ya hari ini, kaitannya ibadah misalnya ibadah Allah, sholat, yang nggak khusyuk, yang suka sendirian, yang nggak suka jamaahnya juga terlambat-lambat hampir habis, itu diperbaiki semua hari ini, tidak ditunggu nanti, karena itu ibadah. Kalau perencanaan duniawi mungkin harus tunggu besok karena terkait dengan jadwal, ya oke, besok insya Allah saya akan perbaiki itu. Nah, dengan begitu kita tidak menyesal nanti. Kita menjadi hamba yang benar-benar yakin bahwa kita on the right track, kita pada jalur yang lurus, siratal mustaqim, jalan terdekat antara dunia dengan surga. Mudah-mudahan khutbah ini menginspirasi terutama yang muda-muda agar bersiap lebih baik di dalam menjemput masa depannya lebih islami, masa depannya lebih mendatangkan ridho ilahi. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Sebagai penutup khutbah Jumat di hari ini, kami sampaikan ayat surat Al-Mu'minun untuk mengingatkan kita nih. Masjid ini dibangun udah bertahun-tahun ya, nggak selesai-selesai. Kami sebagai pribadi untuk juga membantu gimana caranya menghubungi orang yang dikira punya harta, dikira punya bisa membantu. Ada yang bisa, ada yang kelar, ada juga dan lebih banyak gagalnya. Untuk saya tidak. Saya hanya mengingatkan pengumumannya Pak Takmir tadi untuk kita bersama. Jangan sampai waktu esok itu keliru pilih. Ya, keliru pilih dalam pengertian anak masjid dibangun gak melo urun blas. Nanti gelo di sini nanti kecewa dan itu tidak bisa kembali ke dunia karena sudah di alam akhirat. Maka ayat tadi ini kita terjemahkan, hingga datanglah salah seorang dari mereka itu kematiannya, lalu dia berkata kepada Tuhannya, Rabbi rji'un, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Kalau bisa kembali ke dunia itu apa katanya? La'alli a'mala salihah, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh fima taraktu kala, yang dulu tidak aku kerjakan ketika hidup. Amal soleh salah satunya sedekah. Kalau dikaitkan surat Al-Mu'minun, bukan Al-Munafiqun, itu tentang sedekah. Sempat sedekah dengan harta lalu mati nggak sedekah. Andai kata bisa hidup, dia minta kepada Tuhannya untuk dihidup kembali supaya bisa sedekah dengan uangnya. Nah, dibantah oleh Allah, innaha kalimatun huwa qaliwa, itu hanya ucapanmu saja. Kalau kamu dikembalikan dunia pun sama saja, tukang bohong soalnya. Tuhan pun dibohongi, apalagi manusia. Ya. Nah, bagi kita yang tentu tidak disindir di ayat ini, karena tidak mungkin orang yang tidak beriman seperti ini suka Jumatan tepat waktu. Nah, yang Jumatan tepat waktu ini, ayo masjid ini dicarikan teman ya, untuk cari dananya. Jadi biar nggak tak minus tiap tahun seperti ini. 3 tahun ya tetap seperti ini. Menteri-menteri yang kita kenal sudah kita share ini, jalan provinsi di depan nih, ada yang perhatian, ada yang tidak, dan yang tidak lebih banyak. Tapi yang penting saya sudah ngajak dapat pahala. Bagi yang penjenengan yang belum, saya ditiru ya. Ayo diewangi golek dana takmir ini supaya masjidnya segera jadi, pikir jalan besar ya. Tidak selesai-selesai. Mari sama-sama berjihad fisabilillah. Kita buktikan kita memang hamba Allah yang pantas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yanqadil hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal wa a'udzu bika ya Allah minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kullan qada'in qadaitahu li khaira ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مدينتنا مالان وبارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين